Selamat pagi, Jemaat Immanuel yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi. Di pagi hari ini kita masih mau terus belajar untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita di pagi hari ini, akan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih membahas di kitab Zefanya. Seperti yang kita sudah pelajari di beberapa hari kemarin mengenai kitab Zefanya, bahwa kitab ini adalah berisi mengenai penghakiman Allah terhadap bangsa-bangsa yang lalim di hadapannya. Beberapa kitab Nabi sebelum kitab Zefanya ini pun juga sama, seringkali menubuatkan mengenai kehancuran bangsa-bangsa yang melawan Allah. Namun satu hal yang bisa kita petik yang cukup spesial dari kitab ini adalah bahwa penghakiman dan penghukuman Allah terhadap mereka bukanlah sekedar untuk membinasakan mereka, namun bahwa supaya dengan penghukuman ini setiap bangsa-bangsa yang melawan kehendak Allah, mereka bisa berbalik kepadanya dan mendapatkan keselamatan. Merupakan sebuah penghukuman dengan tujuan untuk menyelamatkan. Ada beberapa bangsa yang disebutkan di kitab Zefanya ini. Seperti kalau kita buka dan baca di pasal yang kedua. Di situ tercatat bahwa Allah akan menghukum beberapa bangsa. Khususnya adalah bangsa Moab dan Amon, Ethiopia dan Asyur. Mungkin kita tidak asing dengan bangsa-bangsa ini. Cukup sering disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Bangsa-bangsa kuno ini walaupun saat ini telah sirna, telah terkubur dalam kepurbakalaan, mungkin kita bingung bagaimana mereka dapat dihancurkan di masa yang akan datang, yang menurut Zefanya katakan di hari Tuhan. Bangsa-bangsa ini digunakan secara simbolis di dalam Alkitab. Mereka benar-benar dihancurkan dalam perjalanan sejarah, tapi mereka juga digunakan secara simbolis untuk menunjukkan kepada kita yang hidup di zaman ini mengenai sikap hati manusia yang jahat yang akan mengalami penghukuman di hari Tuhan nanti. Di mana kalau kita pelajari bersama-sama, bangsa Moab dan Amon, bangsa ini mengalami penghukuman Allah karena merupakan bangsa yang bersandar kepada kehendak diri sendiri, yang merupakan melambangkan dosa kedagingan manusia. Untuk bangsa Ethiopia, itu juga menggambarkan kedegilan atau sikap keras hati manusia di zaman itu. Bangsa Asyur juga melambangkan kesombongan dan keangkuhan manusia. Gambaran-gambaran tersebut menjadi relevan dengan keadaan manusia di akhir zaman ini, di mana semakin banyak hari-hari ini, semakin banyak kita melihat orang-orang jahat, yang jahat semakin jahat. Orang-orang tidak takut lagi akan Tuhan, keberadaan Tuhan. Mereka menyangkali keberadaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Hatinya semakin keras, orang-orang semakin sombong dengan keadaan kehidupan mereka. Semua sikap hati yang jahat ini adalah merupakan sebuah perlawanan terhadap kehendak Allah. Pada hari Tuhan nanti, segala kejahatan ini, sikap hati yang jahat ini akan ditaklukkan oleh Allah. Namun saat ini kita masih menunggu hari Tuhan itu datang. Berarti masih ada kesempatan bagi setiap kita untuk kita bertobat. Dan di saat itulah, pada saat kita mau bertobat, di saat itulah Tuhan akan memulihkan hati dan hidup kita. Seperti tercatat di pasal 3, saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-9. Saudara boleh baca di rumah dengan saksama, dimulai dari ayat yang ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ayat 10. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus.
Tujuannya, sekali lagi tujuannya Allah mengadakan penghukuman adalah supaya kita bisa sadar akan sikap hati yang jahat dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau bertobat sehingga pemulihan daripada Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat tadi, saudara, ada beberapa pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita pada saat kita mau bertobat. Yang pertama adalah bahwa setiap bibir jahat manusia akan diperbaharui, akan dibarukan. Tuhan akan memberikan bibir yang bersih supaya setiap mereka bisa memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya. Yang kedua, apa yang diperbaharui adalah segala niat jahat, kecongkakan, kesombongan, segala sesuatu yang berhubungan dengan itu akan disingkirkan. Sehingga apa? Seluruh hidup kita tunduk pada otoritas Allah. Kalau kita boleh bandingkan, saudara, dengan ayat selanjutnya, masih di pasal 3 ayat yang ke-12 dan ke-13. Saya bacakan lagi buat saudara semua. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Hal ini merupakan gambaran hidup orang-orang yang taat dan setia kepada Allah. Kita catat di situ, mereka yang taat dan setia kepada Allah adalah mereka yang selama hidupnya memiliki kerendahan hati. Dan mereka juga yang selama hidupnya mereka bisa menjaga mulut mereka. Kalau kita bandingkan dari ayat sebelumnya di mana penghukuman Allah akan terjadi bagi orang-orang yang memiliki niat yang jahat di dalam hatinya, bahkan mulut yang jahat, bibir yang jahat. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-12 dan 13 ini merupakan gambaran hidup orang-orang yang taat dan setia kepada Allah. Hidup dalam kerendah hatian, hidup dengan menjaga mulut mereka. Dan hidup mereka akan mendapatkan perlindungan yang sempurna daripada Allah. Dicatat di sana, makanan akan selalu tersedia, bahkan musuh-musuhnya akan dihalaukan oleh Allah. Dari ayat-ayat ini, kita dapat simpulkan ada dua hal yang perlu kita jaga, saudara, selama kita hidup mengiring Tuhan. Yaitu yang pertama adalah kita perlu menjaga hati kita. Yang kedua, kita perlu menjaga mulut kita. Amsal katakan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Pusat kehidupan manusia yang memancarkan kehidupan. Allah melihat setiap hati kita. Setiap niatan hati manusia, Allah menyelidikinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa melihat niatan hati seseorang. Namun dari mulutnya, kita bisa menilai bagaimana kondisi hati seseorang. Walaupun bukanlah menjadi tugas kita untuk menilai, Allah sendiri yang akan menjadi hakim bagi manusia. Yang menjadi tugas utama kita saat ini, saudara, adalah biarlah kita menjaga setiap hati kita dan bibir kita di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi pembunuh-pembunuh saudara-saudara kita hanya dengan mulut dan perkataan kita yang tidak benar di hadapan Allah. Saat ini masih ada waktu bagi setiap kita semua untuk berbenah diri. Selama pintu anugerah masih belum tertutup, kita masih mau terus memperhatikan hidup kita. Untuk supaya kita tidak masuk di dalam penghukuman Allah. Sebagai ayat terakhir, ayat penutup, seperti di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-16, dikatakan di situ, awasilah dirimu dan ajaranmu sendiri. Saya yakin ini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan ataupun guru-guru di sekolah teologi ya, tapi saya yakin ayat ini ditujukan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Baiklah, di hari-hari yang terakhir ini, jangan kita mudah menilai orang lain ataupun menghakimi orang lain, karena itu adalah haknya Tuhan. Tapi biarlah kita menilai diri kita sendiri, mengawasi setiap perilaku kita, setiap apapun perkataan, bahkan niat hati kita. Kita minta Roh Kudus untuk memurnikan hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita terhindar dari setiap penghukuman yang daripada Allah. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa disampaikan pagi hari ini.
biarlah ini menjadi teguran ataupun kekuatan bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.